Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita mau review ya. Ada demo nih di pameran Kota Tasikmalaya. Yang satu dengan pohon kemuning ya, yang akan dinarasumerin oleh AA Bonsai dan Kang Asep, juri nasional PPBI cabang Jakarta. Wilor mulai tadi ini ya Pak Jokowi kita di bulan dengan musuhnya Pak. Tuningan. Jadi ulah sieun. Ini kan dari baik sekali nih. Ini kira-kira bisa biasa apa jadi baik nih? Kalau pohon ini sudah sangat bagus dan saya melihat persoalannya di dimensi saja ya, sap-sapan antar dahan yang terlalu rimbun. Kemudian ini mohon maaf, ini kan pohon kelihatannya terlalu rapi, tidak natural gitu. Jadi bulatan-bulatannya seperti bulatan-bulatan yang terlalu natural. Jadi kelihatannya nanti tradernya akan memilih lebih sederhana dengan bulatan yang bervariasi besar kecil. Kemudian tangan di bawah ini kelihatannya akan lebih ditonjolkan. Dia akan memilih salah satu misalkan kepala supaya lebih tampak antara yang atas dan yang bawah. Nah makanya nanti kelihatannya ada beberapa cabang kecil yang dipotong untuk memperlihatkan bulatan ini sebagai aksen dari pohon ini. Betul begitu Pak Ujang? Oke, jadi sama ya kurang lebih dengan kemudian punya multi mahkota ya, kepala lebih dari satu. Tapi dua-duanya ini pohon mahal. Dua-duanya pohon mahal. Mau dirapiain nggak? Ini masalahnya sayang kalau gini udah pakai rapian. Sudah sayang ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan dong buat Pak Teddy ya. Beliau adalah Korwil Jabar ya. Oke. Untuk teman-teman boleh bergeser lagi ya, jangan ditutupin karena yang bagian belakang nggak bisa kelihatan. Lalu kalau ada yang mau bertanya boleh acung tangan. Nggak usah ada yang nanya. Oh nggak usah. Ini kayaknya yang harus dikeluarin yang ini aja. Coba Majalengka blacklist ya. Oh siap. Ya ayo yang mau nanya boleh. Ya. Pak Paya mau nanya nggak dek? Panana? Panana mau nanya? Enggak? Oh lihat aja. Oke. Siap, boleh Pak Ujang. Ya, terima kasih Mas Adit. Ini kalau ada Mas Adit biasanya rame. Ini MC dadakan tapi biasa suasananya lebih rame. Beberapa kali ketemu Mas Adit begitu. Coba kan saya menerangkan tentang hal pohon ini. Ini pohon udah jelas bapak-bapak tadi sebelumnya kan lihat. Kenapa masih kita juri kemarin tuh mengapresiasi nilai baik sekali, ya kan? Karena di sini anatominya juga udah lengkap, tahapannya udah lengkap sampai anatominya tua. Anatomi itu dalam pohon itu ada
tahapan-tahapan bayi, anak, remaja, dewasa sampai tua. Itu cukup dengan ranting sampai cucu ranting. Ini kebetulan cicit rantingnya banyak sekali gitu, yang mengakibatkan ruang dari pohon ini, dimensi dari pohon ini nggak kelihatan. Saya coba membuang tadi beberapa ranting untuk meringankan lah, menyimpalkan. Contoh ini, tadi waktu panjang ke sini dan ada ini ruangnya ketutup sekali. Tapi begitu saya buka baru dikit nih Pak, udah nampak. Dan ini pohon kalau untuk model atau gaya ini kan twintrang. Sedangkan tadi itu ada satu kesatuan antara pohon yang satu dengan yang ini saling menyentuh, akhirnya timbul satu garis siluet, kesannya satu pohon. Jadi si juri tidak bisa menangkap pesan, sangat tegas gitu. Kalau ini kan ketahuan ini 2 batang, nanti kita timbulkan 2 mahkota. Jadi judulnya mengena Pak. Nah itu sebagai pesan yang disampaikan ke juri, kita harus bisa membaca. Oh sama ya dengan Pak Prof ya. Terima kasih. Karena kita pernah belajar satu alma mater ya Mas saya. Cuman itu profnya lain, kalau saya profnya juga lain juga ya. Nah, nanti di sini diusahakan setelah kita pruning agak ditebalan dikit. Jadi lebih agak sedikit menonjol mahkotanya. Nah, nanti kita di peringan, hanya jangan sekali-kali menampilkan dalam kontes pohon santigi baru di pruning. Kenapa alasannya? Sentuhan, bekas sentuhan rekayasa tangan manusia itu masih biasanya kelihatan kental dan itu mengurangi nilai. Jadi timingnya itu setelah dia tumbuh trubus baru kita tampilkan. Makanya untuk ajang di kontes pameran itu harus pinter-pinternya kita menghitung berapa hari nih jarak yang waktu yang ideal untuk sebuah pohon itu tampil maksimal. Karena hasil sentuhan manusia itu jangan sampai kelihatan di pohon itu. Untuk santigi tergantung tempat. Kalau di Jakarta sebulan udah berani, sebulan kita tampilkan 4 minggu, 3 minggu baru trubus. Jadi jangan sampai bekas-bekas potongan itu kelihatan terus ditampilkan, itu sangat kelihatan. Nah ini makanya ngejarnya bulan Mei ya ke Jakarta nih. Kayaknya promosi juga di bulan Mei. Emang iya sih sebetulnya ya. Jadi ini ada di sini bagus Pak, ada 2 batang yang tidak sejajar. Ya si batangnya sendiri membuat satu dimensi ini ke belakang ke depan. Nah di sini ada ruang-ruang. Jadi dimensi itu bukan hanya kita pada ruang-ruang untuk mencapai kedalaman ya, kedalaman ruangnya. Jadi dimensi itu di semua bidang tuh ada gitu. Jadi ini sangat bagus flow-nya itu ya. Hanya ini nanti tinggal tebelin dikit, yang lain diperingan nanti lebih nonjol. Jadi ini filosofinya kalau kita lihat di bonsai twintrang itu antara ibu dengan anaknya, otomatis anaknya lebih dilindungi sama ibunya, itu filosofinya. Dan ini bukan mutlak ya, sebetulnya kalau seni mah sah-sah aja. Ojang saya nggak bikin pakai mahkota ya silakan aja. Tapi begitu juri menilai, kok pesannya tidak dapat gitu. Nah ini pesannya bisa dapat sekarang ya. Itu mungkin Mas Adit penjelasan sekilas tentang ini, nanti setelah finishing kita jelasin lagi. Nah ya. satu lagi dulu Pak. Ya. Sebelum finishing kan balik. Ketika di sini ada mahkota yang kedua, ini ditentukan ini hanya asal rimbun atau memang ending dari batang ini? Itu sama, tetap bikin kita sap-sapan bikin gradasi. Jadi tetap dari batang utama yang ada. Betul. Tidak bikin bulat aja. Ya. Tetap ada sap-sapan kecil. Kemudian untuk pengaturan bikin awan ya, gradasi ini sap-sapan diusahakan jangan kelihatan sama. Ini besarnya sama dengan ini, sama ini. Ada yang kecil, ada yang besar. Tujuannya apa? Biar kesannya tidak terlalu kelihatan diatur. Yang namanya alami itu walaupun kita diatur di pohon bonsai itu memang karya seni diatur ya, tapi bagaimana pada akhirnya hasil rekayasa ini, hasil pengaturan kita nggak kelihatan gitu. Itu sebetulnya. Nah si juri di waktu pameran ya itu kan salah satu yang mewakili komunitas untuk menilai pohon itu juri. Betul. Nah itu harus intinya harus diperhatikan banget tadi. Siap Pak Ujang. Ya. Oke, terima kasih Pak Ujang, boleh dilanjut lagi? Oke. Ya, oke ya. Tepuk tangan dong buat Pak Ujang ya. Oke, ini abang cengar-cengir aja nih. Ayo dong, masa Majalengka nggak ada suaranya? Belum.
belum. Siap. Apa ayo Abah review tuh. Abah ayo. Enggak. Oke, ini kita balik ya ke kemuning ya. Ini pohonnya sudah mulai kelihatan perantingannya. Boleh geser kita ke depan. Nah, ini bisa kita coba dibantu Tadi kan penjelasan kita melihat dari sudut belakang ya. Alasan ini dipendekin adalah karena punya ketinggian sejajar dengan jalur utama tadi ya. Jalur utama ini lebih kuat karena di sini kan jalur ini lebih kuat. Dominasinya ya. Di sini harus lebih tinggi, makanya kita cutting di daerah sini. Untuk bikin lanjutan batang ini. Oh gitu. Lanjutannya dari yang sisi depan. Nah, lalu untuk kasus berada yang tadi Pak Teddy bilang, ini kan dominasi juga kuat nih, makanya aksen ini pertahankan. Untuk reasonnya lebih ke natural aja. Ngajar naturalnya. Berarti Pak Teddy mantap. Kalau ini dipotong nanti kesan alamnya hilang gitu. Kesan alaminya hilang. Jadi alaminya hilang. Nah, lalu untuk bagian yang tengah bagaimana nih ya? Ketinggiannya dengan bagian utama yang di depan tadi, dia akan lebih tinggi atau lebih rendah? Ya ini nanti bisa kita lihat ya, daerah sini belum ya, kita koreksi masalah pemilihan cabang aja dulu gitu. Oke, siap. Ya, mana yang nggak kepake sama yang dipakainya gitu. Oke, ada mau bertanya nggak untuk pohon kemuning? Nggak? Wah, sabar ini tadi Abah nyuruh nih ke belakang, katanya ada mau nanya. Tanggung jawab. Oh nggak nanya, saya cuman komen untuk semua yang hadir ya, penyemangat aja. Saya selalu mengatakan berkali-kali bahwa barang kita, karya kita, apabila diakui, diterima dan dihargai, ya itulah kepuasan kita pemiliknya, terutama yang mengerjakannya juga. Jadi saya sekedar mengingatkan, ada di sini pebonsai yang hasil beli, bangga dengan kepemilikannya seperti yang suka pakai rapiah. Yang kedua, ada pebonsai yang asli berkarya sendiri, mencari sendiri. Ketika barang miliknya atau karyanya dihargai orang, itulah kepuasan kita sebagai para pebonsai. Seperti hilang-hilang. Nah makanya saya di dalam kesempatan ini mengapresiasi kepada juri, para juri yang telah bekerja membuktikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis penghargaan kepada kita sebagai pemilik bonsai atau sebagai penggarap bonsai. Itu saja, apalagi yang terakhir harganya mahal kata Pak Teddy. Oke, terima kasih Abah ya. Ya, ada yang mau ini nggak nanya nih soal kemuning? Oke. Tetap bagaimanapun ini ada masalah di tengah nih. Iya. Saya ingin ada jawaban juga karena ini sering ditemui oleh kita sebagai pembonsai ketika merangka pohon. Kalau finishing mungkin semua orang bisa lah, tetapi ketika membuat rangka itu posisi yang paling sulit di dalam membonsai itu kan membuat rangka awal. Nah ini kan ada masalah, saya melihat di tengah ini posisinya kecil semuanya. Kecil tinggi. Nah yang jadi masalahnya tinggi. Sementara yang dominan itu kiri dan kanan. Nah maksud saya kalau kiri dan kanan tadi sudah disampaikan oleh Pak bahwa ini lebih besar ke sini berarti harus dominan. Tetapi fungsi yang tengah ini pada akhirnya dia akan menonjol sendiri, atau batang-batang itu hanya menjadi pendukung dari dua ikon kiri kanan itu gitu. Ya, terima kasih ya Pak. Nah ini termasuknya untuk pelengkap aja. Cuman ini nanti kita koreksi bagian ini ada di sini nih. Mungkin ini bisa lebih pendek gitu nantinya. Sebagai pelengkap aja. Asal jangan kita potong dari sini aja, karena kalau jalur ini dipotong, otomatis kan di sini jalur jadi nggak nyambung gitu. Paling nanti dipendekin aja sedikit. Jadi dia larinya jadi aksen ke belakang nih Ayah. Kalau emang ini dipendekin berarti lanjutannya dari belakang sini Pak. Dari belakang. Ya sebagai pelengkap dimensi ya buat ke belakangnya. Kebetulan kan belum ke arah ke sini Pak. Jadi ngoreksinya nanti bagian luar aja dulu gitu. Oke siap. Ya terima kasih banyak Pak Nana. Yuk boleh dilanjut lagi dulu. Oke nanti seiringnya berjalan waktu nih kita akan lihat ya silakan. Pak Andreas angkat tangan dari mana ya Pak? Oh iya ini
Ini dari Ciamis ini ya kan. Request nih, Korwil yang request. Oh iya, Korwil request Pak, nggak boleh ditolak Pak. Benar atau Mohon maaf Pak, Korwil yang minta. Iya. Provokator yang nyuruhnya. iya. Terima kasih kepada Pak Profesor. Selamat ya. Udah Pravia ya. Aduh udah ditanya sama Pak Profesor. Jangan atuh. Coba ini sekali-kali kerjain yang ubanan pakai kacamata itu udah ya. Oh, Pak Jovik mana tuh? Oh, ini dia nih. Coba lihat Pak Haji yang dari awal, lihat penampilannya sekarang bedanya gimana? Bedanya kelihatan itunya apa? Satu-satunya kelihatan. Pengawanan ya. Pengawanan yang bagus. Mudah-mudahan masuk Indonesia ya. Bahaya nih udah langsung nembak ini. Aduh. Pak kalau rambut saya putih mah saya enak nih. Jangan, best friend jangan gitu. Aduh Pak, itu Pak. Kalau udah ditangani sama Pak Ujang harga udah lain lagi. Aduh. Ini bahaya nih. Boleh tanya sama Pak Japin nih. Ini udah lama lemparan ini mikrofon. Ini tanda kompak loh. Oh iya betul. Saya cuma mengomentari pemilik dari itu saja. Pemiliknya mana Pak Haji? Mana Pak Haji? Jopik mana lagi? Pak Jopik. Belum hilang. Tadi raut mukanya terlihat cemas sekali gitu kalau memulai. Tapi sekarang mulai ceria. Sampai sudah mulai yakin bahwa IBC sudah di tangan. Oh, IBC itu ya. Dan satu lagi Pak Haji Arifin. Kalau tadi Pak Haji Arifin tenang di sini karena nanti digarap. Tapi lama kelamaan karena teman-teman mulai menyampaikan buliannya gitu. Kemudian lama-lama mendekat, mungkin semakin cemas gitu. Kalau diberi kopi saja sama panitia itu Pak Haji Arifin. Iya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke Pak ngomong. Oh iya. Ya. Ini saya lupa tadi akan menjelaskan ya. Tadi kayak Pak Haji Yaya kelihatan sebelum kita pruning memang berat sekali, rimbun ya. Saya mungkin mau nitip pesan ke teman-teman para seniman semuanya, karena saya di sini memang tugas juga sebagai juri. Untuk sebuah pohon apa rata-rata semua pohon ya, untuk menampilkan sebuah kesan pohon besar, kita harus berani membuka kerangka yang di dalam. Maksudnya apa? Percabangan, ranting, minimal itu. Banyak kasus pohon itu setelah kita training cabang dengan besar, biar imbang, pada akhirnya ditutup lagi dengan daun. Nah itu sebetulnya tidak ada manfaatnya. Kita lihatkan, kita perlihatkan, kita expose apa kelebihan pohon itu, batangnya, cabangnya, rantingnya. Mungkin daunnya sebagai penunjang aja, sebagai indikator bahwa pohon ini sehat. Lihatnya apa? Salah satu indikator itu dari daun. Kalau nggak ada daun gimana Pak Ujang di pameran? Nah itu kan pertanyaan juga ya. Sering nggak yang bertanya gitu? Banyak pohon yang nggak ada daun. Ada yang bertanya, Pak Ujang di Indonesia itu kan nggak ada musim gugur. Saya bilang kalau untuk secara seni kita lihatnya harus lebih luas, universal. Jangan selalu oh ini alamnya alam Jawa Barat boleh punya karakter. Contoh ini pohon tropis boleh. Tapi kalau lihat secara universal kita lebih bijak ya. Contoh kalau pohon-pohon yang kelihatan pohon dewasa itu biasanya kerangkanya itu lebih kelihatan, daunnya di ujung-ujung. Jadi kayak gini, kita lihat gerakan percabangan yang ada di dalam itu kelihatan. Ada ruang, ada kedalaman ruang. Karena bonsai itu dilihat dalam satu sudut pandang, tapi dia bisa mencapai kedalaman ruang ke belakang. Coba kalau di sini rimbun, pasti nggak kelihatan. Nah itu dengan bikin garis-garis komposisi, kemudian ada ruang-ruang yang besar, itu sebetulnya permainan apa ya? Tata ruang kalau gitu bang, tata ruang ya, tata letak, tata ruang. Jadi saya nitip banyak pohon-pohon di sini tuh kadang-kadang hanya rimbun aja, hanya bulat aja, mau lihat gimana gitu. Nah kebetulan juga di Indonesia kita harus patut bangga, ini ada sebuah informasi. Kebetulan waktu aspak ke Taiwan, ada seorang pakar bonsai yang namanya Cengkung. Dia terkenal dengan sinesisnya. Dia belajar ke orang Indonesia. Tepuk tangan dulu. Belajar ke orang Indonesia berani menelanjangi, ya,
pohon melanjangi pohon Pak. Jadi kalau di sana itu rata-rata bulat-bulat Pak, gerak dasar bagus tapi ini tertutup. Nah, kok dia ada ketertarikan pada bonsai Indonesia? Nah ini harus dipertahankan. Ini sebagai jati diri salah satunya ini. Udah punya ciri bonsai Indonesia di luar itu udah terbaca. Nah kita patut berbangga dong ya. Nah ini di pameran teman-teman mungkin salah satu ya apa ya pesan dari saya itulah berani membuka, berani menelanjangin pohon itu, kelebihan pohon itu ya. Itu Pak Sadit. Jadi kalau kita tuh mesti berani kayak gini tuh buang-buangin aja, diperlihatkan lah percabangannya, jadi kelihatan geraknya. Sekarang kita gini logikanya, kita bikin gerakan wiring, main cutting gitu. Tapi begitu udah jadi enak dengan tekukan, tutupin dengan daun, percuma. Sama kalau kita olahraga ya binaraga itu kan olah badan suka, wah enak. Udah jadi kita pakai baju yang gombrang kan nggak kelihatan, perlihatkan. Inilah kelebihan saya. Itu pengen dilihat gitu loh Pak. Gitu ya. Jadi kayak semacam ini udah jelas, nanti lebih detail lagi Mas Adit. Betul. Nah nanti kalau udah numpuk itu lebih kelihatan lagi, lebih tajam. Siap ya. Oke. Nah cuma nyinggung sedikit Pak, tadi ada kode nih, katanya IBC sudah di tangan. Nah IBC itu apa Pak? Nah kebetulan Jakarta bulan 5 akan mengadakan hajat promosi lagi. Iya kan nanya dulu IBC, mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi kita itu gini, nanti Jakarta Pak pada bulan 5, kebiasaan dalam satu kontes itu selalu ada basic in show untuk keseluruhan show ya pameran. Nanti di Jakarta akan dibagi dua. Yang tingkat pratama, madya, utama itu hanya basic in show. Yang prestasi tertinggi bintang itu ada namanya grand champion, first runner up sama second runner up. Waduh, gimana lidahnya Pak Ujang? Wah itu tadi makan roti biasanya. Oh iya betul. Itu sedikit lah itu. Nah itu ini satu mungkin baru kali ini Pak diadakan di Jakarta. Kita itu dari pengalaman kita sebelumnya. Terkadang kelas bintang diadu dengan kelas pratama, madya, utama itu kayaknya kurang adil. Betul. Kenapa? Bintang dengan kelas pratama, madya, utama itu berbeda pola penilaiannya. Kalau pratama, madya, utama itu pakai yang 4 kolom, pakai angka. Kalau bintang itu udah feeling. Jadi ini perang antara mungkin perang bumi dengan langit, udah berbeda penilaiannya gitu kan. Itu Pak. Jadi mari silakan datang ke Jakarta bulan 5. Iya itu aja ya. Oke. Mungkin kawan-kawan teman yang seleksi di sini silakan. Jangan betul, kalau nonton saja bawa pohonnya Pak. Turun. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Wah emang nih Korwil Jabar. Terima kasih, silahkan dilanjut. Nah kita kembali lagi nih sama Kemuning. Oke nih siap. Ini kita masih fokus dengan cabang dan batang bagian luar dulu ya. Habis ini masuk ke wiring. Oke ini ya. Ini tadi ada musik bisik. Ini AA apa Ade katanya. Itu AA apa Ade katanya. Iya ini teh AA nih, ntar kalau adanya datang kita dampingin ya, biar seru gitu loh. Iya diduetin, AA Ade gitu kan. Dia masih ngintip tuh. ini ketua nih dari PPBI Cabang Depok. Pak nama siapa Pak? Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saya Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau bisa sampai di sini. Mau tanya masalah santigi Pak? Oh iya betul. Langsung aja ya, karena di Depok dan sekitarnya untuk penanganan dan permasalahannya bukan main. Kenapa? Sulit, gitu. Sulit. Mandek mungkin karena hawa dan segala macamnya. Minum mau minum dulu atau jauh kali dari Depok? Aus yang ngomong teh gegegep. Kebetulan hari. Oh hari tadi ya, ayo. Jadi masalah penanganan aja. Kalau air sih kita sedikit paham ya, mungkin ada sedikit apa air laut gitu. Air laut, air hujan. Cuma penanganan masalah waktu pruning gitu. Oke, waktu pruning.
sementara itu aja. Sementara itu, oke, berarti penanganan dasar soal masalah media lah ya kurang lebih. Media juga. Medianya. Terima kasih Mas Faisal. Ya, tepuk tangan dong dari PPBI Depok. Iya, ya. Ini udahlah, dia lagi sibuk, saya aja yang jawab ya kan. Ini Pak Ujang. Ini masalah media Pak, mohon maaf. Ya. Aduh, baju gua dicoret ntar nih. Ya, terima kasih Mas Faisal. Sebetulnya pertanyaan ini kan sangat menarik. Di kita ini banyak orang bicara berdasarkan pengalaman. Karena di kita itu jarang orang menemukan satu misalkan media secara ilmiah, riset gitu lah. Betul nggak? Ada nggak sih teman-teman yang oh kalau media pasir tuh ini menurut riset gitu? Kayaknya belum ada ya. Rata-rata berdasarkan pengalaman. Pengalaman, betul Pak Ujang. Nah, kalau pengalaman ini tergantung dari di mana dia tinggal. Oke. Ya kan? Kalau yang di pinggir pantai mungkin tidak usah pakai macam-macam. Kalau saya udah pernah nyoba gini dibantu dengan garam. Garam grosok, garam kasar, ditaburin di potnya, kurang lebih kalau pot segini itu 1 sendok makan. Daunnya bisa lebih tebal. Tapi ada lagi orang dengan air laut yang bersih dicampur dengan air tawar biar payau disemprotin. Oke. Kalau saya Pak Ujang nggak dipakai apa-apa, pohon subur, bohong dibilang. Kan nggak pakai apa-apa tadi kan? Ya. Bohong lah itu. Jadi kalau pohon tidak pakai apa-apa itu bohong supaya bagus. Tuh saya pengen tahu. Mungkin pengen resep juga yang tidak pakai apa-apa tuh bisa bagus, subur ya. Saya pengen belajar gitu. Tetap bonsai itu harus ada nutrisi. Yang paling penting mungkin ke dalam bonsai itu media dasar yang harus bagus. Yang lainnya mungkin nutrisi. Sekarang ada pakai pupuk juga kayak apa? Anderson itu bagus ya. Itu saya juga pernah pakai baru sekali tapi udah ada perubahan. Ini promosi lagi. Emang iya nggak apa-apa? Iya, ya. Emang bener Bang. Nggak apa-apa aja emang gitu. Jadi kebetulan ini salah satu teman kita di Anderson itu sangat support terhadap event-event pameran. Saya terima kasih. Ada banyak yang kebingungan untuk pupuk-pupuk untuk media ya, kayak dulu Dekastar ya. Iya betul. Sekarang Dekastar tuh menghilang dari pasaran, sampai orang cari kelimpungan kayak cari ini, kayak cari minyak goreng gitu ya. Susah gitu Pak. Nah ini susah ya minyak goreng, susah ya. Minyak goreng susah, susah. Jadi sekarang ada alternatif lain dengan Anderson, itu bagus. Itu untuk pengganti sebagai Dekastar ya. Jadi kalau saya mungkin dalam media tanam itu ya tadi Pak Sadi tergantung dari pengalaman masing-masing. Biasanya ini tidak terlepas dari unsur pasir ya. Untuk orang ada yang pakai Pak Ujang, saya pakai sekam aja numbuh tapi kurang bagus. Jadi kalau saya tuh pengalaman tetap pakai pasir. Ya bukan harus selalu pasir Malang, pasir bangunan bisa. Mungkin pakai kompos lebih bagus, kompos daun. Ya, oke benar. Yang intinya kalau pohon yang di pinggir pantai santinya lebih mudah perawatannya dibandingin yang jauh dari pantai tergantung ketinggian dari permukaan. Oke, itu satu untuk bicara media dan nutrisi ya. Kedua masalah tadi Pak, bingung penentuan pruning nih, karena kan mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu juga ya. Ya. Kalau kita pruning habis itu gimana? Ini pruning itu pruning daun kali kayak finishing ini ya Pak Faisal dari mana Pak Faisal? Pruning daun atau masih bahan untuk daun aja? Untuk bonsai santigi kita mesti tahu ya kapan kita mangkas daunnya, ya kan pruning tuh kapan kita harus ngelosin dulu, karena jangan sampai juga pohon itu sering di pruning sampai rapi terus nggak ada jeda, itu bahaya ke pohonnya. Jadi sekali kita losin tapi sejauh mana dia batasannya, karena kalau sampai telat biasanya daunnya di ujung kita mau ngepres sampai habis digundulin, biasanya itu gambling, bisa mati. Tapi ada satu trik saya udah pernah dari pengalaman juga, begitu kita pruning nggak ada daun, kurangin airnya. Kenapa kurangin airnya? Karena kalau nggak ada masak, nggak ada fotosintesa daun ini, penguapan ya, otomatis nggak ada penguapan itu akar tuh pasti dia dihantam air tuh pasti ada pembusukan. Ya, biasanya orang ada yang langsung dipanaskan, tapi kita harus tanggulangi dengan hujan, apalagi musim hujan gitu. Setelah di pruning dihabisin di tempat terbuka, kemudian musim hujan gitu udah bisa mati ke pohonnya. Jadi kalau lebih bagus bagaimana cara menanggulangi kadar air ini kelembabannya gitu ya. Jadi
caranya itu jangan telat, juga jangan keseringan di pruning. Kadang orang ada punya bonsai itu mainnya rapi terus ya. Iya. Sampai rapi itu berbahaya. Itu tidak memberikan kesempatan untuk pohon itu bernapas gitu ya. Akar itu untuk jalan. Jadi kalau dihantam akar diam lagi, begitu narik akar jalan, hantam lagi. Jadi di los dulu, press lagi. Cuma jangan kebablasan. Ini kalau santigi kebablasan tuh begini Pak. Kalau kebablasan motong itu resiko. Betul. Santigi, cemara udang. Mungkin kalau pohon-pohon tertentu ya yang jarak waktunya lama itu kayak pohon sinensis. Sinensis itu bisa mungkin 2 bulan, 3 bulan pruning ini Pak ini nih Pak Ucap nih yang ini mah. Yang jagonya sinensis di sini nih. Jadi harus kita tahu karakter dan jenis semua pohon. Karena kalau nggak tahu nanti dipukul rata jadi salah gitu. Ya gitu Mas Adit. Oke, benar-benar siap. Terima kasih banyak Pak Ujang. Mas Faisal udah cukup? Oke. Ya ini lanjut lagi Pak Ujang, masih berjalan? Oke, masih panjang ya. Terus ini tadi ngebahas sedikit soalnya ada Andersons ya kan. Ini masih banyak teman-teman yang punya kekhawatiran karena ngelihat mungkin review teman-teman ini pupuk ini kayaknya efeknya cepat banget. Tapi Anderson ini memang aman untuk digunakan. Khususnya kalau yang 1882 plus 3 MGO plus TA ini memang dikhususkan untuk pohon yang kondisinya 70% ke bawah atau bahan. Karena memang dia nutrisinya ini inputnya kencang banget. Cuma untuk teman-teman yang punya bonsai jadi, ini Anderson juga punya varian lain ya, benar. Jadi ada yang komposisinya berbeda dan ada komposisi yang seimbang. Nah di situ itu aman untuk pohon-pohon jadi. Siap, makasih bagus. Nah cuma kalau yang 18 ini saya pribadi juga gunakan. Itu mau press akar kayak gimana untuk anting putri ya. Saya nggak rekomenin dengan yang lain karena saya dulu ada yang anting putri doang gitu. Itu kita mau press akar sampai 80% pun saya kasih langsung, stekan pun saya kasih langsung tuh aman. Ya tapi balik lagi tadi seperti Pak Ujang bilang bahwa memang semua disesuaikan dengan kondisi ya, dimana tempat kita tinggal, karena tidak semua saran atau nutrisi yang teman-teman pakai ini bisa berfungsi dengan baik juga di daerah kita. Jadi gunanya ya riset kecil-kecilan lah, kalau saya pribadi di rumah ngomong itu harus kita lakukan ya. Oke, kita balik ke Kemuning. Ini masih ya, kita mau nungguin adiknya nggak datang-datang. Biar duet gitu loh, Ade ya kan, besok ada Aceh. Nah. Iya, coba ini ganggu dikit. Ini udah berapa persen? Ini udah baru yang 40% sih, bagian yang keluarannya aja kita buka. Masih ya? Buka ruang. Terus ini kan cabang-cabang kecilnya saya lihat ranting-ranting ini udah baik yang dikawatin ya. Untuk Kemuning sendiri ini proses pembukaan kawat untuk ukurannya kurang lebih 1 lidi ini itu berapa lama proses? Itu tergantung kondisi pertumbuhan pohon ya. Kalau biasanya pohonnya subur sehat itu akan lebih cepat. Sebulan tuh udah kelihatan masuk. Sebulan udah kelihatan masuk, berarti harus kita rewiring ya. Kita buka lalu kita kawatin ulang lagi ya. Jangan sampai tenggelam gitu. Betul. Nah lalu untuk, ini kan kalau kita lihat pohon ini posisi masih dengan media yang sangat amat besar ya. Wah, ini ada tips and trick nggak nih? Andai kata Kemuning nih sudah siap, kita mau repotting dengan pot yang lebih kecil, pemotongan akar bagaimana? Ada teknik tersendiri nggak? Ya ini sih lebih ke masih banyak tahapan ya, masih pengembangan cabang rantingnya. Kemungkinan kita periksa aja bagian akar-akar tuh. Bagian atas dulu ya kita lihat. Bagian akar-akar yang tua biasanya, jangan dulu dibongkar, dikorek gitu kan. Ada akar-akar yang gede, nah itu yang gede itu kita pelan-pelan gitu. Kita bertahap ya, kita kurangin. Nggak langsung repottingnya. Oke benar, karena pohon ini juga prosesnya masih panjang ya. Panjang. Oke, siap Pak, terima kasih banyak. Sekali lagi dong tepuk tangan buat AA ya. Pak, tadi dengar-dengar katanya cemas Pak. Ini dicemasin ya, soalnya jujur saya nanya sama yang garap pohonnya aja juga gemeter jawab. Iya, jadi saya MV juga cemas ini. Coba Pak, nama siapa Pak? Atau diri biar kenal tuh teman-teman. Duduk aja. Oh duduk aja, siap, nggak apa-apa. Karena saya ini pemula ya di sini. Pemain muka lama kali Pak. Jadi udah pasrah aja deh. Pasrah. Ini apa yang pasrah deh?
Cuman yang jelas pastinya ini kedepannya akan lebih bagus. Amin, amin ya Allah. Walaupun untuk sementara ini dibongkar, dipotong, dibuang gitu kan. Walaupun Pak Jabir metawain ya menyerahkan diri gitu lah. Menyerahkan diri ya. Diri gitu kan. Tapi saya yakin ini akhirnya kan. Ya betul. Percaya semuanya sama mereka. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lagi. Amin, amin, amin. Nah ini semuanya Pak, ini kemuning di tangan Bapak udah berapa lama nih Pak? Lama Pak. Berapa tahun kurang lebih? Ada mungkin 3 bulan. Bener ya, daripada 1 hari lebih lama 3 bulan. Kesempatan ya, didasarin gratis pohon. Aduh, pinter bener ini. Kan saya bingung mau diapain nih pohon ini. Kalau bingung apa yang dibeli Pak? Kan tadinya kita lihat itu kan unik gitu loh. Oh, oke, benar. Beda dengan pohon kemuning besar terus ini kan lama Pak. Pohonnya juga besar gitu kan. Udah beli aja lah gitu kan. Kebetulan agak miring-miring gitu kan. Harganya miring. Ini karena batangnya besar dan keras ya. Terus harganya miring. Jadi hati-hati ya yang batangnya keras terus harga miring, jangan kesini. Nanti dibawa pulang ya. Oke. Jadi gimana nih Pak? Masih cemas nggak? Enggak lah, santai aja. Benar, udah santai. Dia juga tumbuh lagi kok. Tumbuh lagi, siap. Nih, Pak Jopik gimana nih, Pak Opik? Santigi aman nggak? Aman. Aduh, kode ini masuk IPC. Udah ada jaminan katanya kan ya. Oh nggak bisa Pak. Mau juri yang kerja juga ada. Ada jaminan masuk IPC gitu kan. Oh, masuk. Hijau merah nggak dapat bendera sih itu urusan nanti ya. Pak terima kasih banyak ya Pak ya. Nih ayo Pak. Nih Pak Opik nih yang punya pohon santiginya nih. Iya, masuk kayak biasanya sih. Tuh Pak Ujang berani ngasih jaminan nih, ketua dewan juri ngasih jaminan, masuk katanya. Iya, yang penting masuk aja. Masuk. Iya, kalau bayar 2,5 juta juga masuk ini buklet. Ya, Pak Ujang, buklet 2,5 juta bukan? Iya, yuk yang mau masuk buklet mungkin. Ya, yang penting masuk aja ke masuk buklet, masuk kontes. Masuk kontes ke IBC dulu ya. Bukletnya enggak? Bukletnya insya Allah masuk. Nah, lewat saya aja ya, Pak Ujang. Catat ya, lewat saya. Oh, lumayan tuh 10% ya kan? Iya, promosi ya. Ntar saya kasih nomor ya, yang mau masuk buklet kontak saya ya. Jangan maluin Pak Ujang. Tapi ya dapat persenan. Sayangnya enggak. Iya, aduh, Pak Opik jadi gimana? Aman? Aman itu insya Allah. Aman. Ya. Berarti abis ini Pak Ujang dibawa pulang ke rumah nggak? Dibawa pulang ke rumah. Berapa hari rencana? 1 hari kan? Ya 1 hari. Iya. Pak Ujang tarifnya berapa Pak? Biar saya naikin dulu gitu loh. Ya. Oh nggak bisnis? Iya. Aduh berat lah udah ini. Oh urusan lain ya. Jadi dibawa pulang ke rumah nih beda urusan katanya. Pak Ujang kalah pamor Pak ternyata Pak. Oke Pak Opik terima kasih banyak. Mudah-mudahan pohonnya selamat sampai tujuan ya Pak ya. Oke, kita masih keliling. Iya. Ini benar nggak ada yang mau nanya nih, udah puas sama hasil penjurian di sini? Mungkin ada perwakilan dari The Andersons bisa maju temani saya sebentar, Pak Haji Aceh. Hah? Cukup? Oke. Iya, promosi. Mbak, namanya siapa? Dia katanya. Saya nanya yang tengah, namanya siapa? Nuni. Ini Nuni ini? Dila. Ini mau nanya jualan apa mbaknya? The Andersons. Ini The Andersons teh apa? Pupuk. Berarti buat penyuburan. Pupuk tanaman buat ini. Itu mikrofonnya deketin. Iya. Ini tuh The Andersons tuh pupuk tanaman. Pupuk tanaman untuk menyuburkan. Semua jenis tanaman ya. The Andersons ini buat semua jenis tanaman. Oke. Terus penggunaannya bagaimana? Untuk mempercepat tumbuhan juga. Ya. Menutrisi tumbuhan biar bagus. Biar bagus, mempercepat tumbuh. Cara penggunaannya bagaimana? Di apa? Ditabur aja. Ditabur, diambil, ditabur. Oh, kayak itu yang apa? Koki itu loh, salt bay ya. Jadi kalau ngambil The Andersons comot set, taburnya begini, pasti subur ya. Jadi ini khusus tanaman atau? Iya. Cuma tanaman, penyubur. Oke ya, ini penyubur tanaman. Jadi ya kan saya pertegas takutnya Pak Yaya teh mau beli buat nyuburin. aduh, tuh Pak Yaya nggak ada, ya kan? Siap. Ini harganya berapa Mbak? Atau mikrofonnya deketin? 90.000. Oke, ini 90.000. Ada diskon berapa? Kalau pembelian 5 karton ini 5 karton apa 5 dus?
5 dus. 85 cuma di sini nih. Tuh, cuma di Gebyar Bonsai di Kota Resik. Anderson beli 5, potongan harga Rp5.000 ya per kotaknya. Atau mikrofonnya deketin. Takut banget megang mikrofon deket-deket gini ya. Kalau sekarton dapat hadiah plus. Hadiah plus. Baju. Oh, baju. Oke. Kalau nggak jauh dari rumah saya, jadi takutnya beli plus kaos. Oke ya, jadi beli 5 Anderson plus kaos. Oh, sekarton. Jadi yang potong 5.000 tuh yang 5 dus. Kalau 1 karton dapat plus. Oh, plusnya kaos ya. Oke ya, beli 1 karton plus kaos. Satu lagi dong. Satu lagi, ngomong. Aduh, ini megang mikrofonnya gue udah beli nih. Apa om? Gue kayak ngebiayain dia dipanggil om, bener. Om. Ya Allah, bau jangan tuh. Ayo, ini apa yang dipegang, ah? Ini pupuk Anderson ya. The Anderson. Anak USA. USA ya. Kenalin dulu siapa? Kenalin dulu. Iya, nama siapa? Nama saya Mr. Bob. Mr. Mr. How are you? I'm fine. I'm fine. Okay, you fine ya. Where are you come from? Dari South Gawir. South Gawir. Okay. South Gawir. So you bring the Andersons come to Tasik, right? Yeah. Yeah. You like plane or beca? Itu I'm playing to odong-odong. Oh, okay. From USA playing odong-odong to Tasik, ya? To sell the Andersons, ya? Pupuk subur. Oke. Gila, dia jauh-jauh dari Amerika, Mr. Bob cuma mau jualan Andersons. Oke. Odong-odong lagi. Holong odong-odong in USA. Ada banyak di sana. Oh, banyak ya. Aduh ya Allah, yang kayak begini ada loh di Tasik. Yang ini aja lah saya bawa pulang ini ke Bekasi ya. Oke, Mr. Bob, terima kasih Mbak Nunik sama Mbak Dila ya. Jadi 90.000 satu kotak untuk pembelian 5 kotak. Jadi 85.000 per kotaknya. Lalu untuk beli 1 dus ada plusnya. Ya. Kaos. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Anderson ya. Oke, standnya di mana Mbak? Di belakang? Ya, nanti saya ke belakang. Siap. Oke, makasih, tepuk tangan sekali lagi buat Anderson ya. Teman-temannya luar biasa ya. Oke, hening lagi kan? Iya. Aduh, coba Mr. Bob-nya aja lah gue culik kemarin nih. Mr. Bob yang bikin rame dia. Oke ya, Pak Ujang nih masih berjalan gitu. Dan kami sudah mempercayakan, awalnya tadi pasrah, sekarang kan sudah percaya. Sudah percaya. Percayakan saja sama ahlinya gitu. Betul. Karena tadi belinya juga kebetulan miring tadi juga. Jadi kalau hasil akhirnya ada miring juga ya sudah lah ya. Apa ya. ada juga. Aduh. Pak Haji Opik sudah dapat jaminan tadi. Sudah jaminan masuk IBC. Buklet lagi. Iya, buklet. Tapi bayar tetap. Saya kira ada yang nyentuh dari belakang. Emang ada nih demi. Pak, tadi sudah di ini ya. Pak Haji, kalau tadi dari jauh saya tadi udah mendengar, tapi kalau belum, jarang-jarang orang punya Santigi di Tasik ya. Betul. Santigi di Tasik, karena kalau tahun, apalagi tahun 2000-an sampai 2010-2015 semacam ada jangan sampai ada Santigi di Tasik ya, ketakutan karena pemeliharaannya seperti apa. Nah, tapi kemudian hari ini Pak Haji Opik memecahkan mitos itu bahwa Santigi juga bisa tumbuh di Tasik. Betul. Ya, mungkin Pak Opik tadi belum menceritakan sebetulnya ya story seperti apa gitu bisa menjadi sebagus ini. Betul. Nah, dan karena saya tahu ini bukan 3 bulan yang lalu datang ke Tasiknya ini. Lebih lama lagi, lebih lama lagi. Beda dengan yang sebelah. Kalau yang sebelah kan sudah berapa tahun? 3 bulan. Kalau yang ini kan lebih lama lagi, mungkin lebih dari 3 bulan. Betul. Jadi mungkin ada yang menyampaikan kira-kira karena tidak semua pohon bisa cocok di satu kota gitu, bisa dijual. Seperti Pak Haji mana lagi?
Paucak ini ya, Paucak ini kan sampai sekarang tuh meleleh-meleleh karena nggak pernah punya anting putri di Garut gitu ya. Pada saat booming anting putri beliau nggak pernah punya. Betul. Karena nggak ternyata anting putri nggak bisa cocok di Cikajang gitu ya. Nah, kira-kira untuk jenis tanaman tertentu apa namanya, karena selain bentuk mungkin kalau kita sebagai pemilik pohon mungkin kalau mempercantiknya kita selalu mempercayakan ke trainer karena tidak punya kayak Pak Haji Arifin lah sama lah gitu. Tapi kalau untuk memelihara keseharian itu kan tidak bisa dipercayakan sama trainer, berarti sama kita sebagai pemilik pohon ya, kepada pemilik. Bentuk kecintaan kalau kata Pak Haji Opik terhadap pohonnya. Kira-kira ini seperti apa Haji Opik memperlakukan ini? Atau mungkin kalau tidak dikait sama Pak Ujang Yayat juga boleh. Oke, baik, terima kasih Pak Ujang. Gimana Pak Ujang? Coba tuh. Batang lebih kecil, tapi di sini lebih tinggi. Sampai titik temu yang berapa? Ini saya terusan agak bisik dari AA nih. Ini agak bingung yang tengah. Kalau untuk pohon-pohon punya model begini, ini harus diperhitungkan itu proporsi batang. Kalau batang lebih besar cenderung lebih tinggi. Begitupun urutannya, lebih kecilan lebih rendah. Nah ini ada kasus kayak gini. Banyak kejadian teman-teman itu kalau punya bahan gini karena punya pemahaman pemikiran bonsai itu harus segitiga, dibikin segitiga. Itu salah satu konsep yang agak sedikit ya bukan salah lah kalau saya mah. Kenapa? Karena puncaknya harus selalu di sini. Akhirnya begitu dapatnya dipotong walaupun porsi batang ini kecil. Jadi segitiga. Kita jangan gitu. Nah ini porsi batangnya kecil dibandingin yang lain. Kalau ini sebagai aksen aja sebetulnya. Ini lebih dominan juga di antara ketiga ini. Ini diusahakan jangan lebih tinggi dari kedua ini. Jadi diusahakan menurut saya ini potong lari ke belakang. Jadi juga jangan nunggu di sini, agak sedikit ke belakang. Ini lebih kebuka gitu. Itu sebetulnya jangan punya bahwa bonsai harus segitiga. Yang paling parah itu kan kalau dapat pohon yang model-model gini tuh berumpun itu udah dipotong segitiga aja gini. Nah itu dalam nanti proses penjurian itu ada yang dibilang proporsi batang itu Pak. Jadi itu harus diperhatikan lah. Ini yang nanti yang lebih kecil. Dan secara logis itu kalau pohon yang apa ya, yang kecil itu pasti lebih pendek, yang besar lebih tinggi. Itu aja sebetulnya secara logika alamnya itu. Ya. Ini Pak itu membuat ini tadi kan kelihatan kayak mungkin orang yang baru mau, aduh jadi gundul. Ini sebetulnya konsep dasar. Ini lebih detail Pak itu. Jadi diperhitungkan tentang tahapan. Tahapan bikin percabangan ya, bukan tahapan anatomi. Tahapan bikin percabangan. Dan ini nanti karena ini pohon lebih cenderung ke galian, tidak harus selalu tahapan kayak bikin pohon-pohon programan kayak Ting Putri. Semua gitu bertahap. Ini kadang-kadang ada yang besar bagaimana kita mengembangkan cabang selanjutnya dari batang yang ada. Tinggal kita bagaimana mampu tidak mengolah itu. Mungkin kalau kita pemikiran hanya ke pemikiran bonsai konvensional atau sekarang itu banyak orang memahami bonsai naturalis, ekspresionis, surrealis. Tapi kalau pohon ini kita pemahamannya ke naturalis, bonsai konvensional itu Pak. Mungkin ini bisa dibikin tunggal kan? Aduh betapa sayangnya. Nah ini bagaimana mengolah pohon yang udah ada biar maksimal. Intinya kita ngikutin pohon yang ada gitu. Jangan selalu memaksakan kehendak kita. Kalau kehendak kita mungkin apalagi pemahamannya hanya pemahaman yang konvensional bisa dihabisin nih, jadi tangan-tangan semua pendek. Gitu. Jadi kita mah harus ngikutin pohon kata bilangnya gitu. Bukan berarti pohon kemana kita ikutin, bukan. Gerak pohon Pak. Gitu ya. Ini sangat bagus. Mungkin nanti di sini ada, kalau ini lebih besar lebih ideal, ini pindah ke sini, ini ke sini lebih ideal kan. Tapi kita dihadapkan dengan pohon keadaannya begini, bagaimana cara mengolahnya? Bisa nanti ini lebih tinggi itu pendek. Justru nanti kalau kita tarik garis luar siluetnya bisa gini. Kan ini tinggi, itu rendah, ini tinggi lagi.
Nah ini semua ada nanti tonjolan sedikit, kalau batang kayak gini tonjolin sedikit ya semi mahkota gitu, karena ini berbentuk batang bukan cabang lagi, ya kan? Jadi ini pengolahan pengembangan sebetulnya cabang jadi batang gitu kan. Ini kayak gini nih, ini nanti kecil aja, hanya ini pojang dibikin lebar. Kalau dibikin lebar nggak kelihatan karakternya, nggak keluar karakter pohon besarnya itu. Bikin lebar segini kadang-kadang kan biar kelihatan rimu udah dilebarin gitu kan, itu jangan Pak. Jadi lebih menonjolkan gerak irama pohon ini. Nanti yang dibantu dengan cabang, ranting, cucu ranting. Nah kemuning ini ada satu trik kemuning. Ini pengerjaan yang saya pernah alami. Kemuning itu tidak akan bisa dilos sampai kayak pohon-pohon besar. Kan ini termasuk pohon perdu. Jadi pohon perdu itu ada batas maksimumnya. Beda dengan pohon besar. Pohon besar itu kayak misalnya pohon-pohon apa ya? Cemara udang. Cemara udang mau ngelos 5 meter juga bisa. Tapi kalau ini, begitu dia ngelos, dia dorman, berhenti karena ada bunga. Setelah bunga dia biasa mati, timbul tunas baru. Nah tunas-tunas air ini yang nanti akan memompa pertumbuhan ini. Jadi sebelum imbang potong aja, terus saya bertahap. Itu bisa jadi. Saya ngalamin itu banyak pohon dulu tuh dia los nunggu kayak pohon lain, nggak jadi Pak, yang ada mati Pak. Nah, pengerjaan yang tekniknya itu yang ini yang paling betul. Ya, tahapan. Dan di samping itu kita secara tidak langsung membuat tahapan bikin percabangan kayak gini. Nah, ini fungsinya tahapan ini tuh membuat sebuah nantinya biar kelihatan sebuah pohon besar. Itu kadang-kadang dengan teknik kawat jadi kayak main cutting. Pak. Beda Pak. Kita main kawat dengan main cutting berbeda. Kalau main kawat itu kita bikin tekukan, tidak akan bisa menjadikan sudut 90 derajat. Karena dengan batu kawat dia ngelingkar. Tapi main cutting misalkan pengen ada satu aksen yang AA sudut, gitu ingin ya? Sudut bikin sikut, misalkan di sini ada titik tumbuh nih. Bisa aja di sini titik tumbuh itu. Dia biasanya ada yang suka numbuh ke bawah, kita pakai dulu. Nah ini bisa jadi nyudut, baru dikawatin. Bikin satu aksen-aksen dalam bonsai untuk menjadikan suatu daya tarik. Terkadang ada janggal, ada gini. Saya pernah sering menemukan ya, kelemahan pada sebuah pohon justru memberikan nilai tambah, aksentuasi gitu. Kadang-kadang ada yang ngejendol, kok enak gitu ya. Tapi ada juga yang ngejendol gak enak. Kalau nggak enak ya buang gitu secara pandangan, kadang-kadang mengganggu tatanan gitu. Jadi itu penting Mbak. Nah di sini mungkin nanti seiring dengan perkembangan ini, karena kebetulan ini juga garapan nanti mungkin bisa terpikir lagi membuat suatu yang berbeda. Betul, karena bonsai itu bukan sebuah karya yang kayak matematika Pak, 1 tambah 1 jadi 2. Bonsai itu 1 tambah 1 bisa 10, bisa 9, bisa 8. Karena ini pohon hidup. Beda dengan karya seni lain, patung, lukisan, berkarya beres, udah tuntas. Bonsai itu itulah dinamika bonsai itu, ya. Ini saya jadi sebagai tim penilai aja ya kalau gitu. Nah ini bicara tahapan nih Pak Ujang. Ya. Ini tadi Pak Ujang megang tahapan apa? Tahapan BCA apa tahapan? Tahapan BCA boleh, ntar saya kirim atau. Iya, jadi saya sering nih ngelihat Santigi ini banyak yang satu cabang dilangsungin. Nah, tidak menggunakan tahapan. Nah, pada kasus begitu dalam sistem penjurian bagaimana Pak? Gini. Ada salah satu contoh yang tidak pakai tahapan tuh begini nih ya. Ada yang pakai tahapan, ada yang enggak. Nih. Satu cabang dijadiin langsung sampai ke ujung, dibagi ranting, anak ranting, cucu ranting. Ini nggak pakai tahapan berarti kan? Betul, nggak pakai tahapan. Jadi gerak pohonnya itu ya tidak terlalu signifikan pergerakannya itu karena dia hanya pakai alat bantu dengan kawat. Tapi kalau pakai tahapan itu kelihatan pohon bener-bener pohon tuh natural maksud itu, ya kan? Ini kelihatannya walaupun ada pengecilan tapi kelihatan silindris. Nah, seorang juri untuk memberikan penilaian ada 2 buah pohon sama-sama Santigi. Dalam penilaian untuk menentukan misalkan best in class, terbaik kan di kelas itu. Juri harus pinter dan harus adil. Lihat, misalkan dalam hal kecil aja dari percabangan. Percabangan itu yang satu nggak pakai tahapan, yang satu pakai tahapan dengan bentuk yang sama ya. Pasti si juri menilai yang pakai tahapan, karena proses pakai tahapan bikin percabangan jauh lebih lama dengan yang tidak pakai tahapan. Ini salah satu yang tidak pakai tahapan itu kenapa? Begitu
kerangkanya belum kuat, akhirnya begitu beban ada di ujung daun akhirnya ngeplek, makanya suka buangin. Itu jadi belum waktunya kita jadiin, udah dijadiin. Tapi kalau kayak kemuni gini dengan tahapan yang udah kuat, begitu pohon mau jadi pasti lepas dari kawat. Terutama dari pohon-pohon apa ya, beringin, cemara udang itu diusahakan tuh jangan selalu ketergantungan dengan kawat. Kawat ini sebagai alat bantu boleh, tapi terkadang juga saya dimusuhin oleh Pak Rudi Kusbianto, jangan ngomong kawat-kawat mulu katanya, gimana saya jual kawat. Ya, itu kan lain lagi cerita Pak Rudi ya. Apalagi rapia, itu rapia mungkin lebih merusak kalau saya mah. Mana itu konten? Enggak juga, apapun itu pasti ada kegunaannya ya. Cuman diusahakan kalau pohon itu mau ikut kontes, diusahakan kalau itu pun sudah tidak memerlukan kawat, dibukalah kawatnya, karena itu salah satu yang bisa juga mengurangi nilai. Karena kita punya asumsi bahwa pohon yang masih ada kawat itu pohon masih belum jadi, kan ini masih alat bantu. Tapi untuk kelas Pratama Madya itu kita masih malumin, karena SOP-nya nggak ada Pak untuk kawat itu. Silakan aja, yang penting bentuk secara keseluruhan dalam penampilannya. Itu Mas Adit. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ojang. Yuk, Mas Adit mau nanya lagi nggak? Ini mulai nih ada bahasan baru nih. Pakai tahapan, pakai kawat, pakai rapia, ya kan? Terus clip and grow, berarti tadi nggak pakai kawat, nggak pakai rapia nih. Tukang kawatnya ngomel katanya. Ayo, ada yang mau bertanya nggak soal sistem tadi tuh, apa? Cut and grow berarti ya kalau nggak pakai alat bantu. Ayo, ada yang mau bertanya? Kalau semua itu dipotong, yang tengah kelihatan janggal ya? Janggal nggak? Benar. Karena kita terbiasa kalau pohon itu segitiga gitu loh. Nah itu harus hindari. Yang penting itu proporsinya yang harus proporsi lah. Jadi kalau nanti untuk pengembangan ini jauh lebih bagus dari tadi ada yang segitiga. Bayangan akhirnya ya. Nah. Tuh. Jadi tinggal ini dorong ke belakang. Kalau bagus lagi ini dorong ke belakang untuk menghindari biar agak terlalu dekat, berarti kita agak dimiring ke sana. Kurang dorong ke sana. Iya kan? Oh, pohonnya. Kenapa pakai yang ini? Karena saya tadi diskusi dengan AA. Kalau ini lebih tinggi, ini alurnya agak ketutup berangkatnya itu. Kalau ini lebih jelas. Ini tidak masalah kalau saya lebih kecil itu. Pohon ini tidak terlalu detail menilai pohon-pohon yang tunggal. Ini pohon kalau stylenya apa? Belum ya? Ya, belum aja. Jadi terkadang kabudaci ya? Ya, betul. Ya. Nah, jadi kalau belum style gini berarti ini cuma tinggal pada saat reposisi nanti Pak Ujang? Ya, reposisi aja nih, dorong dikit, arin ke kanan dikit. Ini kan kebetulan juga kalau kita dorong nantinya ini lebih nonjol. Lebih naik kakinya ya. Kakinya. Dan ini lebih rendah. Ini tinggi di sini, ini agak miring di sini. Itu ini. Oke, ya. Bisa ngebayangin ya? Bisa kalau dibayangin. Bisa ya? Oh, boleh, bisa. Tapi kalau ganjel potnya berat kali ya? Berat nggak? Ini pohon baru ini ya, baru berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan, jangan ditanya tahun ya. 3 bulan ternyata. Ini ada juga nih, hati-hati kalau kemuning nih, ini akan rapih nih. Hati-hati kalau gergaji, bekas gergaji kan suka greget-greget gitu tuh. Apalagi diselepin biasa gampang ngelotok. Setelah ini jangan lupa pakai salep itu kambium ya. Dan untuk cara wiring ini saya lihat dari karya Pak A ini tidak berlebihan karena pohonnya sendiri dia lebih sederhana, simpel. Jadi ada pohon orang bikin cabang itu lebih dramatis, lebih tekuknya lebih ekstrim. Tapi kali ini enggak, dia sederhana. Karena apa? Lihat gerak dasarnya juga tidak terlalu biasa aja gitu, sederhana ya. Ngikutin pohonnya ya. Kalau ini pohonnya saya rasa kan ini bisa buat pancing ya. Karena ini ada yang paling berat. Ya itu boleh dipendekin lagi nanti ya. Iya. Ada ini. Oh, buat tarik ya ya. Hanya ini juga ini penting ya. Ini penting nanti jadi naik ya. Oh iya. Buat ke belakang, buat penggantian tadi. Biar dilos dulu. Betul, dilos dulu ya. Tulisan batang. Jadi pengganti batang dulu berarti Pak Ojang ya.
Jangan keburu-buru kalau pohon ini ngebentuk langsung ditekuk ke bawah gini. Biar dia lebih natural naik dulu ke atas, nanti baru terakhir ujungnya ke bawah. Ini juga ada banyak kasus nih di pameran bahwa pohon ini banyak yang tangan-tangan itu ke atas gini nih, dari bawah ke atas semua gitu. Ini saya bilang bagus sih memohon, maksudnya memohon kan gini ya, ke atas. Saya kemarin pernah ngobrol juga, ini apa sih maksudnya gitu kan. Kalau bonsai diusahakan, jadi gini, bonsai itu tanaman itu lebih cenderung secara botanikal ya, dia itu cenderung pertumbuhannya itu ke atas, tapi pada akhirnya pohon itu ujungnya ke bawah. Itu menunjukkan sebuah pohon yang tua, karena ada gaya gravitasi sama gaya gravitasi kan. Jadi jangan ke atas terus, kalau bisa ke atas nanti turunin lagi ke bawah. Itu menunjukkan sebuah pohon yang pohon besar dan rindang. Kalau apalagi beringin kan daya tariknya dari ujungnya ini nih, ujung-ujung perdaunan mengesankan sebuah pohon besar itu. Jadi nanti ini kayak gini naik ke atas, setelah dipotong cutting lagi turun ke bawah, diturunin ke bawah. Tinggal dorong. Nggak ada. Iya, programnya. Nih jangan takut kalau punya bahan tuh proses pengerjaannya kayak gini. Jadi jangan aduh ini sayang dibuang. Kadang-kadang double dipakai buat cadangan, itu yang memperlambat. Banyakkan cadangan akhirnya ada titik tumbuh 3 dipakai semua, akhirnya bengkak. Mendingan putusin aja, eksekusi langsung. Mungkin kalau teknik-teknik yang dibilang teknik wantu itu lebih mudah. 1 potong keluar 2, potong lagi keluar 2, terus gitu saling mengisi. Itu lebih mudah. Jadi intinya itu aja. Jadi jangan takut lah untuk mengeksekusi kalau kita udah punya konsepnya. Kadang-kadang kalau disimpan itu ada banyak keraguan, aduh nanti sayang takut dipakai. Kecuali kalau misalkan ada, misalkan gini nih, ada pertumbuhan di sini, kadang-kadang orang nggak menyimak. Kok ini dipakai nggak ya? Ada fungsinya juga. Kadang-kadang untuk memompain ini. Apalagi pohon-pohon jadi, pohon ini udah jadi tidak ketarik dari sini, akhirnya karena suka ditempel, ini dipompa lagi untuk bikin akar juga gitu. Ini semuanya ya. Ini ada yang di sini kan ada kaki ya, kaki ya, termasuknya ini dominan. Dengan udah ada pemangkasan gini apa dipotong dari sekarang? Nah ini teori keseimbangan untuk tanaman tuh gini. Ini kalau atas sudah dipotong, diusahakan bawah dipotong. Ya, karena kalau nggak dipotong biasanya di bawah di atas sendiri suka bermasalah. Jadi untuk keseimbangan hidup itu kalau di atas potong kita bawah potong. Terutama di pohon-pohon beringin. Coba pohon beringin kalau yang lagi nyodok gini nih, kencang, udah gede kita potong, dah bawah nggak diganggu. Kemungkinan bisa nggak numbuh, bisa numbuhnya kapan gitu. Tapi ada teknik sekarang orang buru-buru ditempel. Tapi diusahakan kalau atasnya udah dipotong, untuk menjaga proses keseimbangan ini dipotong dulu juga. Itu biasanya langsung pertumbuhannya cepat. Terutama bata akar yang gede ya. Ya akar-akar besar, bukan yang ketinggalannya akar serabut. Jadi sekalian juga pakai tahapan nantinya. Kalau kayak gini kan nanti prosesnya pengepotannya repot Pak. Mumpung ini lagi dipotong, kita pendekin lagi akar serabut, nanti los lagi, potong lagi. Ya. Itu lebih bagus. Ya. Peremajaan gitu ya. Betul ya. Ini sih udah kuat kalau akar segini mah akar serabutnya. Ya. Oke, siap. Lanjutin lagi, Bojang. Ini kan baru mau bahas remaja ini, Pak. Oh, buat IBC. Oke. Ada maunya ya. IBC terus nih Pak Ujang ya. Ini jadi mau diangkat, lalu akarnya juga ada dibikin tahapan beberapa nih ya. Nggak semua ya, berarti ya? Hanya beberapa akar yang terlalu dominan ya. Sudah over ya? Iya, akar yang gede. Di sini kan banyak serabut. Serabut, ini malah lebih banyak akar besar ya. Nanti seberapa ya kita potong. Siap. Nih, Mas Jono Imam mau nyanyi, Mas?
Ayo Mas Jono Imam. Mas mau nyanyi nggak ini? Mumpung lagi datang di sini loh. Kita bikin sejarah. Mau? Oh dua. Nggak jadi? Nggak. Aduh. Oke, ini yang punya pohon mana nih? Pak, ini kayaknya nih kalau nanti per tahun gitu ya, ada pameran lagi gimana? Ini dibawa dijadikan bahan demo nih satu paket. Jadi orang tahu proses perkembangannya kan. Tasik pertama kali dipegang. Lalu begitu udah siap nih mungkin 8 bulan lagi, setahun sudah siap dipegang lagi. Pas ada hajat di mana ini yang dibawa, Pak. Jadi masuk dalam sejarah nanti, Pak. Iya. Tapi sejarah itu akan diingat ketika pohon ini masuk buklet IBC, Pak. Jadi orang tahu, benar Pak Ujang. Jadi masuk masih bahan. Ntar ketemu IBC 10 tahun lagi, jadi. Jadi setiap tahunnya harus ikut juga nih di buklet IBC ya. Nah, kalau nggak jadi isi dompet, iya. Coba yang mau bawa pulang langsung dilelang. Iya, mau jadi isi dompet doang 3 bulan langsung jual. Berhenti aja Pak jadi pebonsai. Beli 3 bulan langsung jual, 3 bulan jual. Ini saya curiga besok ada PAMNAS bulan Mei ini kayaknya cuma nyari ini dong. Demo bentuk jual ya, ikutin demo bentuk jual. Mantap ya. Aduh. Berat. Iya. Pak, ini kira-kira kalau mau dijual angkanya di berapa, Pak? Mana ini? Bagian pemasaran ini? Oh, dia suruh saya nanya malah ini. Ini berapa Pak kira-kira? Yang punya? Perkiraan berapa Pak? Belum saatnya. Oke ya. Ditunggu bulan Mei Pak di Jakarta barangnya Pak. Iya, Mas Jono nyanyi dong Mas, satu lagu aja. Geleng-geleng. Aduh, ini ada apa nih bisik-bisik tetangga nih? Ini Mas Adit, kebetulan sebetulnya sih karena mau nanya aja. Pohon hasil dari pameran pohon waru, ya kan? Sebetulnya kita jawabannya kemarin setelah penacapan 2 jam. Tapi mungkin ini bentuk kepedulian saya untuk mengedukasi dan kita sharing lah sama teman-teman peserta di sini. Sebetulnya udah tidak punya kewajiban, Pak, tapi kita coba kita itu ya. Oh, jadi SOP ini 2 jam setelah penacapan bendera. Karena jurinya yang lain pulang kan. Oh iya. Karena sekarang sebetulnya saya udah bebas tugas gitu loh. Tapi karena ini mau nanya di pameran, saya berkewajiban untuk menjelaskan. Siap. Oke, ya. Terima kasih, Mas Adin. Iya, sama-sama, Bojang. Jadi tuh pengetahuan baru tuh, ya.